Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Laila Habibah di Lila Gallery. Kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang ada dalam pendidikan. Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih. Berikut pemaparan tentang aliran-aliran dalam pendidikan serta pandangannya menurut agama Islam. Dalam ulasan kali ini, saya juga akan menyertakan contoh-contoh dari teman-teman saya, murid saya, serta saya sendiri. Semoga menginspirasi. Aliran-aliran pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa saja aliran-aliran pendidikan, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian aliran pendidikan. Pengertian aliran dalam pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu dan menimbulkan pro dan kontra sehingga timbul pemikiran yang baru. Sekarang kita bahas tentang macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme yang ditenarkan oleh John Locke. Aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh oleh lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dianggap tidak menentukan. Selanjutnya ada aliran nativisme yang dipopulerkan oleh Schopenhauer. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya ada aliran konvergensi oleh William Stern. Aliran konvergensi merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangannya. Nah, sekarang pandangan Islam tentang aliran pendidikan. Aliran empirisme. Relevansinya pada surat Al-Alaq ayat 3-4 atau An-Nahl ayat 78. Berikut ayat surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tanpa melalui belajar niscaya tidak akan mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia maupun akhirat.
Di sini saya akan memberi contoh ini tentang saya sendiri. Jadi saya memang bukan background dari keluarga seni rupa, tapi karena tuntutan profesi, saya seorang guru seni rupa, maka saya harus belajar agar dapat mengajarkan apa itu seni terhadap peserta didik saya. Nah, di sini yang kemungkinan saya bisa adalah mural dengan motif batik lasem. Berikut bagian dari contoh hasil mural saya. Selanjutnya, aliran nativisme. Relevansinya pada surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Al-ayah. Konsep nativisme tentang pembawaan atau potensi dasar tidak berbeda jauh dengan konsep fitrah dalam Islam. Nah, berikut adalah karya lukisan dari murid atau peserta didik yang saya. Nah, peserta didik saya ini sebenarnya dalam segi pengetahuan dia itu sulit untuk menerima seperti peserta didik yang lain. Nah, dia ini mempunyai ayah yang sudah meninggal, almarhumnya, dari sejak dia sebelum PAUD, jadi masih kecil sekali, belum kenal siapa ayahnya. Karena ayahnya itu seorang seniman, jadi ketika saya bertanya ini, dia latihan yang keberapa, dia baru kedua kali ini melukis. Jadi begitulah, karena dia mempunyai darah seni yang mengalir dalam tubuhnya, jadi baru 2 kali saja dia sudah menghasilkan karya seni yang sangat hebat sekali menurut saya. Di samping dia pengetahuannya memang sulit, tapi dalam segi bakat non-akademis yaitu seni rupa, dia sudah kelihatan bakatnya yang luar biasa. Selanjutnya ada aliran konvergensi. Relevansinya pada surat Al-Insan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Al-ayah, yang artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Atas dasar ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fitrahnya manusia diberi kemampuan untuk memilih jalan yang benar dari yang salah. Kemampuan memilih tersebut mendapat pengarahan dalam proses pendidikan yang mempengaruhinya, dalam kurung lingkungan. Nah, ini beliau, Pak Dul, sudah memiliki bakat, dan karena lingkungannya menuntut dia bekerja seperti ini dan dia belajar, inilah hasil karyanya.
Nah, kalau yang ini adalah karya lukis daun di atas tulang daun bodi. Ini karya sahabat Husni Mubarok dari Pemalang kalau tidak salah, tapi sekarang domisili di Pati. Jadi kita pernah bertemu ketika pameran Kartini di Rembang. Jadi dia memang punya bakat seni, kemudian dia sekolah di seni rupa UNES. Akhirnya dia memilih spesifikasi melukis di tulang daun bodi. Jadi tulangnya ini sangat kecil sekali. Jadi ketika melukis dengan detail yang hampir realis, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini besarnya hanya setelapak tangan saja. Ini karya Ibu Kartini yang pernah dipamerkan bersama di pameran Kartini di Rembang pada tahun 2017 lalu. Ini juga karyanya potret Mbah Maimun Zuber. Nah, sekian dan terima kasih.